membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Kamigu nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar. Semua siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan hari pertama bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran di semester 2 ini. Sebelum kita masuk pada pelajaran yang baru, maka kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Sebelum membuat keyakinan kelas, maka ibu menginginkan kelas impian apa yang kamu inginkan untuk kelas kita, untuk masa depan kelas kita. Maka pada hari ini ibu akan menyuruh kamu untuk membuat kelas impian. Nah, pada hari ini ibu akan membagikan lembaran kertas. Nanti di lembaran kertas tersebut ibu akan menyuruh kamu membuat tentang kelas impian. Paham anak-anak ibu? Paham. Baiklah, pada hari ini ibu ambil kertas terlebih dahulu. Ibu akan membuat tentang keyakinan kelas. Oke, mulai dari sini. Ini. Oke. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah dapatkan kertas yang berwarna hijau. Sekarang ibu kasih waktu 1 menit untuk membuat kelas impian. Silakan anak ibu. 1 menit ya. Oke anak-anak ibu, waktu sudah habis. Apakah semuanya sudah siap dengan kelas impiannya? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu, ketika kamu nanti membuat kelas impian, dari mana kita mulai dari sini, nanti akan menempelkan kelas impiannya. Ayo anak ibu, silakan maju ke depan, menempelkan kelas impian. Tempel di sini. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 3. Ya, bagus. Lanjut, nah ibu. Lanjut. Lanjut. Bawah. Oke, lanjut. Lanjut anak ibu, siapa tadi? Kelas impian.
kelas impian. Ya, masuk. Ridho, masih kurang. P. Kelas impian ya. Oh, kelas impian. Aku. Iya, salah. Ayo, siapa lagi? Kamu udah siap? Ya, siap terakhir. Ya, alhamdulillah kita telah memiliki kelas impian. Kelas impian untuk yang akan datang, seperti apa kelas kita untuk akan datangnya. Baik, pada kelas impian ini Ibu akan memanggil 2 orang dan akan membacakan nantinya bagaimana kelas impiannya untuk masa yang akan datang. Ayo, siapa anak ibu yang tadi? Silakan maju ke depan. Ibu tunjuk ya. Silakan. Yang perempuan, silakan. Rizky. Siapa? Pani. Silakan ambil satu saja. Ambil, Pani. Ya, mana ambil satu. Ya, boleh. Nah, sekarang Pani, silakan bacakan kelas impian. Saya ingin kelas yang nyaman. Saya ingin kelas yang nyaman. Berarti anak-anak ibu menyukai tentang kebersihan. Lanjut. Saya ingin giat belajar di kelas. Saya ingin giat belajar di kelas. Artinya apa? Anak-anak ibu ingin aktif dalam belajar. Oke, terima kasih. Silahkan tempelkan dan duduk kembali. Iya. Oke, anak-anak ibu. Yang kedua, sekarang kita tentang kesepakatan kelas. Tadi sudah ibu kasih kertas kan? Tentang kesepakatan kelas. Ibu kasih waktu 5 menit. Apa kesepakatan kelas kita pada hari ini untuk masa yang akan datang? Silakan dicatat. 5 menit. Oke, waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas. Silakan menempel dan tulis di depan tentang kesepakatan kelas. Ya. Oke. Lanjut. Ridho, cepat nah. Saul. Afian. Cepat. Ya, susun rapi-rapi. Siapa lagi maju ke depan? Ada? Maju ke depan. Tidak usah kamu. Ya. Langsung dipo maju. Lihat. Kesepakatan kelas.
lanjut. Ya. Nah, maju ke depan. Sekarang Jessia, coba bacakan. Saya akan mematuhi peraturan kelas. Saya akan mematuhi peraturan kelas. Paham? Lanjut. Nah, yang kedua. Saya akan mengerjakan tugas setiap hari. Saya akan mengerjakan tugas setiap hari. Oh, coba bacakan. Saya akan mematuhi peraturan kelas. Saya akan mematuhi peraturan kelas. Paham? Lanjut. Nah, yang kedua. Saya akan mengerjakan tugas setiap hari. Saya akan mengerjakan tugas setiap hari. Oke, terima kasih kepada anak ibu. Silakan ditempelkan lagi. Oke, baiklah. Berarti kita telah membuat kelas impian dan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini timbullah nanti yang namanya keyakinan kelas. Sekarang ibu kasih waktu 5 menit. Nah, silakan kertas yang ibu bagikan tadi, kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan, Nak. Oke, waktu udah habis. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang akan kita buat untuk pembelajaran yang akan datang? Silakan, Ibu. Ya, saya lagi cerita panggilan untuk anak kami Tambu, Yuda, Dimas, Akan, dan Pertama, sudah siap. Lanjut, anak ibu. Yuda juga, Yuda. Dipanggil dengan nama itu. Sekarang. Lanjut. Yang ketiga. Yang keempat. Oke. Yang kelima. Oke, alhamdulillah kita telah membuat. Oke, yang kelima. Oke, alhamdulillah kita telah membuat tentang keyakinan kelas. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah anak-anak ibu, baiklah anak-anak ibu semuanya. Pada hari ini kita telah mendapatkan satu keyakinan kelas. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Artinya apa? Anak-anak ibu nanti bertanggung jawab atas kelasnya masing-masing. Baik itu masalah tiket, masalah yang lain-lainnya. Yang kedua, mengikuti aturan kelas dan aturan sekolah. Patuh pada peraturan. Yang ketiga, saling menghargai. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada pertengkaran antara sesama kita. Dan yang keempat, disiplin. Disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin semua tentang peraturan yang ada di
dan bertakwa. Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat pada hari ini. Maka dengan itu kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan Bapak yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi saya tentang budaya positif. Budaya positif ini perlu kita terapkan di sekolah karena sangat perlu sekali dalam rangka mendidik anak kita. Nah, silakan kita lihat sejauh mana pemahaman kita tentang budaya positif. Ketika kita mempelajari budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah tentang disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol guru. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Nah, ketika anak kita bermasalah dalam masalah pendidikannya, bermasalah di sekolahnya, maka inilah yang akan kita gunakan nanti. Kenapa anak kita bermasalah? Mungkin saja kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Nah, ini akan kita pelajari pada materi dan modul ini tentang budaya positif. Yang pertama kita lihat dahulu disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, murid yang merdeka syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Karena disiplin merupakan kunci dari keberhasilan. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya apa? Anak-anak memiliki dorongan motivasi yang lahir dalam dirinya sehingga dia mampu untuk berubah. Nah, yang pertama, yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi seharusnya anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi yang berasal dari luar. Yang kedua, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya guru menggunakan hukum fisik verbal saat melihat anak muridnya melakukan kesalahan. Posisi membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, rendah hati. Hal ini bisa berdampak pada psikologis murid, di mana ia akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, bahkan mungkin merasa tidak berharga karena telah mengecewakan. Lanjut. Pada posisi teman, kemudian ada posisi pemantau nantinya, dan ada yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, pada posisi manajer inilah sebagai seorang guru yang perlu ditekankan sekali. Inilah yang kita pakai nanti, yang ini adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini apa? Tugas dari guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Murid dipersilahkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid atas perilakunya. Selanjutnya, murid diajak menganalisis kebutuhan orang lain untuk
kemudian berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, inilah yang kita ambil nanti posisi kontrol guru. Jadi ketika kita dalam keadaan seperti itu, maka yang dibutuhkan adalah posisi manajer. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Apabila anak bermasalah, mungkin inilah yang menyangkut pada anak. Apa permasalahan si anak? Mungkin salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi. Mana dia kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuatan atau power. Jadi kalau ada anak kita yang bermasalah, kita lihat dulu, kita kaji dulu. Kebutuhan apa anak ini yang tidak ada pada dirinya. Inilah penyebabnya kenapa anak yang kita sekarang ini banyak bermasalah. Nah, yang keempat, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, sebagai seorang guru, apalagi sebagai seorang wali kelas, sebelum kita melangkah untuk belajar, yang pertama yang kita buat adalah keyakinan kelas dulu, atau adanya kesepakatan kelas. Sehingga setelah adanya keyakinan kelas, adanya kesepakatan kelas, maka mungkin anak-anak tidak ada masalah lagi. Nah, yang terakhir adalah segitiga institusi. Resi adalah menciptakan murid untuk memperbaiki kisahnya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, itu disebut dengan restitusi. Sedangkan segitiga restitusi adalah 3 tahap. Segitiga restitusi adalah 3 tahap di mana seorang hendak restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan, ketiga menanyakan keyakinan. Untuk melihat video bawah ini. Oke, agar lebih paham kita, mari kita lihat video tentang budaya positif. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. 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 Biasanya kamu pada hari ini pakai topi dan pakai dasi. Sekarang, apakah topi dan dasi Rahma ada dalam tas, Nak? Tidak, Bu. Topi dan dasi Rahma ketinggalan. Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti teman-temanmu yang kemarin. Mereka ada yang tidak bawa topi. Mereka ada yang tidak bawa dasi. Iya, Bu. Tapi Rahma takut. Nanti pas baris di depan Rahma malu. Tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan. Tentu pasti ada alasannya, iya kan? Iya, betul, Bu. Rahma bangun kesiangan, terburu-buru. Hingga Rahma lupa bahwasanya hari ini upacara. Nah, berarti Rahma sudah bagus.
cuman ketinggalan topi dan dasi saja. Dan Rahma, kamu melakukan kesalahan, tentu ada alasannya kan? Iya betul Bu. Tadi saya kesiangan, bersiap-siapnya terburu-buru hingga saya lupa bahwasannya ini hari upacara. Nah, berarti Rahma sudah bagus. Tidak terlambat ke sekolah. Artinya cuman ketinggalan topi dan dasi saja. Iya kan? Iya Bu. Nah, berarti Rahma pagi-pagi sudah tepat, yaitu cepat-cepat siap berangkat ke sekolah. Kita lihat lagi, Rahma tidak membawa topi dan tidak membawa dasi. Kira-kira apakah Rahma melanggar keyakinan kelas? Iya Bu, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Rahma melanggar. Rahma sudah tahu kan kira isi waktu itu penting. Rahma kan? Iya penting Bu. Kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang dilakukan ke depannya? Saya akan bangun lebih pagi dan memasang alarm Bu. Supaya apa? Supaya bangun lebih awal Bu. Bagus. Jadi, kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi seorang seperti apa? Saya akan menjadi seseorang yang disiplin dan mandiri Bu. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, sekarang Rahma kembali ke barisan dan siap-siap mengikuti upacara ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang iman kepada malaikat. Masih ingat pada materi yang kemarin? Masih tentang apa anak-anak? Asmaul Husna. Ya, tentang Asmaul Husna. Kita tidak akan membahas Asmaul Husna, tapi kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Nah, ketika kita belajar iman kepada malaikat, nah ketika itu pula iman kepada malaikat itu artinya percaya dan yakin akan adanya malaikat. Bapak, perhatikan ke depan. Nah, selanjutnya pengertian iman kepada malaikat tentang dalil iman kepada malaikat. Dalil iman kepada malaikat adalah iman kepada malaikat itu percaya yakin akan Rama. Stop. Rahma, apakah kamu tahu kenapa Rahma ibu panggil pada hari ini? Tahu Bu, saya kemarin ada dibuat onak di kelas Ibu pada saat jam pelajaran Ibu. Ya, jadi kemarin kamu membuat gaduh di kelas dan membuat teman-teman terganggu. Menurut Rahma, apakah tindakan di kelas sudah tepat? Iya Bu, saya menyadari bahwa saya itu semua tidak tepat Bu. Baik, Ibu menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tapi orang yang mengakui kesalahannya, itulah orang yang hebat. Baik Bu. Rahma tentunya mempunyai alasan. Kira-kira kenapa bersikap seperti itu di kelas? Iya Bu, saya merasa saya pernah menguasai semua materi yang diberikan sehingga saya kurang memperhatikan jam pelajaran Ibu. Kira-kira apakah Rahma masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, saya menyadari Bu, yaitu ketika saat guru menerangkan seharusnya saya memperhatikan dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang belajar Bu. Baiklah, kira-kira bagaimana Rahma bisa mengatasi masalah ini? Saya bisa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Baik, itu bisa dilaksanakan. Apakah besok kamu akan membuat masalah lagi dalam pelajaran Ibu? Saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saya sudahi. Baik,
itu bisa dilaksanakan. Apakah besok kamu akan membuat masalah ketika belajar dengan pelajaran ibu lagi? Saya bisa mengikuti pelajaran dengan tertib dan mendengarkan yang dijelaskan, Bu. Baik, saya sudahi dan saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Terima kasih ya nak. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kami telah membuat kelas impian dan akan melahirkan kesepakatan kelas dan serta akan terciptanya keyakinan kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas dapat dilaksanakan di kelas kami dan semua yang kami sepakati bisa berjalan dengan baik sehingga kami bisa belajar dengan aman, nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari, kami beserta guru lainnya telah mengadakan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Fatmayanti selaku calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Kabul. Dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan saya dalam mendidik siswa sesuai dengan budaya positif. Dengan adanya budaya positif ini dapat meningkatkan kualitas mengajar saya, terutama dalam menghadapi siswa saya di SMP Negeri 2 Kabul. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua sebagai seorang guru bisa mengaplikasikan budaya positif di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merefleksikan modul 1.4 tentang budaya positif. Salam hebat bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan merefleksikan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul ini kita akan mempelajari yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol guru. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun konsep-konsep inti dari modul 1.4 ini adalah 1. Disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar, murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kedua, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Maka pada posisi kontrol ini, seorang guru harus memiliki posisi manajer, di mana posisi manajer tugas dari guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Murid-murid dipersilakan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi. Selanjutnya, murid diajak menganalisis kebutuhan orang lain untuk kemudian berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia
yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, 3. Kebutuhan kebebasan, yang keempat kebutuhan kesenangan, dan yang kelima adalah kebutuhan kekuatan atau power. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makan, dan lain sebagainya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima seperti hubungan akan koneksi sosial menjadi bagian dari suatu kelompok dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, misalnya teman, keluarga, dan lain. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan kesenangan bermain, tertawa, dan menikmati apa yang dilakukan. Ketika anak bermasalah, mungkin kita kaji dahulu kebutuhan apa yang tidak ada pada anak tersebut. Dan yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun segitiga restitusi adalah 3 tahapan saat guru hendak melakukan restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, inilah budaya positif dari modul 1.4. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar dan berkarya untuk